Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Kisah, ada seorang lelaki membeli seekor ikan di pasar dan membawanya pulang ke rumah. Lalu menyerahkan ikan tersebut pada istrinya. Sang istri menyalakan api untuk memanggang ikan tersebut. Ketika ikan diletakkan di atas api, api tidak bisa membakar ikan tadi. Suami istri itu terheran-heran. Akhirnya sang suami membawa ikan itu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang baru saja ia dan istrinya saksikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada ikan itu dan bertanya, "Mengapa api tidak membekas dan membakar dirimu, wahai ikan?" Dengan kebesaran Allah dan kekuasaannya, ikan tersebut dapat berbicara, "Wahai Rasulullah, ini semua atas berkahmu dan keluargamu, sehingga api tidak dapat membakar tubuhku. Begini, suatu hari aku berada di lautan. Sebuah perahu melintas. Di atas perahu tersebut ada seorang lelaki yang membaca salawat atasmu dan keluargamu. Aku meniru laki-laki tersebut membaca salawat atasmu dan keluargamu. Terdengar seruan, 'Wahai ikan, api telah diharamkan bagimu. Berkat Muhammad dan ahlul baitnya, api tidak akan pernah membakar tubuhmu.'" Ada kisah yang lain hikmah daripada kita bersalawat, yaitu terjadinya hujan emas dari langit. Di dalam kitab Hikayat As-Salihin dikisahkan bahwasanya ada seorang lelaki miskin dan memiliki keluarga keluar dari rumahnya untuk mencari mata pencaharian. Ia tidak tahu ke mana ia harus pergi. Ia terus berjalan dan tiba di sebuah majelis. Orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut sedang membaca salawat. Lelaki miskin itu berdiri mendengarkan pembicara yang sedang berceramah. Salawat memberi pengaruh yang sangat besar. Jika yang membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya adalah orang yang mampu, yaitu orang yang kaya, maka Allah akan memberkahi hartanya. Jika yang membaca salawat itu adalah seseorang yang tidak mampu alias miskin, maka Allah akan menurunkan rezeki dari langit. Lelaki miskin tersebut keluar dari majelis lalu menyibukkan diri membaca salawat. Setelah 3 hari, ia berjalan melalui sebuah bangunan tua yang tinggal puing-puing. Kakinya tersandung batu. Batu tersebut terpental. Sebuah kantong penuh dengan emas tampak di bawah batu yang terpental. Ia berkata, "Menurut janjinya, rezekiku akan turun dari langit. Aku tidak ingin rezeki dari bumi." Akhirnya ia letakkan kembali batu itu di tempat semula dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kejadian pada istrinya. Lelaki miskin tersebut mempunyai tetangga seorang Yahudi. Ketika ia bercerita pada istrinya, orang Yahudi itu berada di atap rumahnya dan mendengarkan cerita lelaki miskin tersebut. Si Yahudi cepat-cepat turun dari atap rumahnya dan bergegas menuju bangunan tua yang diceritakan. Ia mengambil kantong di bawah batu dan membawanya ke rumah. Ketika membuka kantong tersebut, ternyata kantong itu penuh berisi ular dan kalajengking. Karena kesal, ia berkata pada tetangga-tetangga sebelahnya bahwa tetangganya yang muslim adalah musuh mereka. Orang muslim itu punya pikiran jahat saat aku berada di atap rumahnya. Aku mengerti bahwa ia ingin agar aku termakan ketamakan, lalu membawa kantong tersebut ke rumah sehingga aku mendapat bahaya.
Sekarang aku akan membawa kantong itu ke atap rumah dan akan aku tumpahkan semua isinya ke rumahnya, agar bahaya yang ia tunjukkan padaku akan berbalik padanya. Gumam orang Yahudi tersebut. Si Yahudi naik ke atas rumah. Di saat yang sama, istri lelaki miskin berkata pada suaminya, "Kau menemukan kantong yang berisi emas, lalu kau membiarkannya saja dan kita tetap dalam kemiskinan?" Lalu lelaki miskin itu berkata, "Aku berharap rezeki kita turun dari langit." Orang Yahudi yang sudah ada di atas rumah membuka kantong itu lalu menumpahkan isinya. Lelaki miskin mendengar suara dan mendongakkan kepala ke atas. Ia melihat emas jatuh dari atas rumahnya. Ia berteriak pada istrinya, "Istriku, lihat, emas jatuh dari langit." Ia mengumpulkan emas tersebut lalu bersalawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Ketika si Yahudi mengetahui bahawa dirinya menumpahkan emas, ia berhenti sejenak. Kemudian melihat isi kantong, tetapi ternyata isinya tetap ular dan kalajengking. Ia menumpahkan semua isi kantong ke rumah lelaki miskin itu dan semuanya berubah menjadi emas. Si Yahudi tersadar bahawa ini adalah satu rahasia di antara rahasia-rahasia yang ditampakkan oleh Allah. Ia teringat akan apa yang terjadi di Sungai Nil di zaman Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi darah di mata orang-orang Mesir namun tetap air di mata orang-orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi meminta lelaki miskin tadi untuk naik ke atap dan ia pun memeluk Islam berkat keajaiban salawat atas Nabi SAW dan keluarganya. Lelaki Muslim itu menjadi kaya dan si Yahudi berbahagia mendapat karunia memeluk Islam. Itulah manfaat kita membaca salawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.